Ada kata Nabi SAW, rajulun, seseorang, as'as, rambutnya kusut, albar, rambutnya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya ditengadahkannya, diangkatnya ke langit. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Ada orang yang minta pertanyaan ke saya, tolong tanyakan ke Ustaz Somad, apa hukumnya sholat dalam WC? Saya katakan, ini mau ngetes apa serius? Tapi kalau mau serius saya jawab, bahwa sholat di dalam WC tidak sah, karena di situ ada najis. Walaupun sekarang WC itu ada satu lubang najisnya, ada lantainya yang bersih, tapi tentu ada kecipratannya. Maka dalam Islam diajarkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Lalu kemudian apa sebabnya dia sholat dalam WC? Lalu dibalaslah panjang, dia sholat dalam WC ini Pak Ustadz, karena di tempat kerjanya tidak disediakan waktu untuk sholat. Jadi masuk jam 8 pagi, keluar jam 5 sore, sholat zuhur dengan sholat asar tidak boleh sama sekali. Supervisor saya tidak membolehkan saya sholat. Akhirnya saya masuk ke dalam WC, saya bawa kain, saya keringkan pakai tisu, saya arahkan ke kiblat, sholat saya di dalam itu. Maka berlakulah hukum ad-darurat tubihul mahzurat. Selama tidak ada najis, bisa dipisahkan, ini lubang WC-nya, ini tempat kosong, sholatlah di situ, bersempit-sempitlah di situ, karena daripada tidak sholat sama sekali. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Jadi membaca itu betapa kita mensyukuri nikmat Allah, bisa bekerja mencari nafkah, tapi juga tidak terhalang beribadah. Tidak terhitung berapa security yang me-WA saya bertanya apa hukumnya kami tak sholat Jumat berkali-kali Pak Ustadz. Sedihnya kami. Jadi ternyata di balik seragam yang gagah perkasa itu ada hati yang remuk redam karena tak dapat beribadah. Ada lagi beberapa pertanyaan ibu-ibu yang bekerja di luar negeri, apa hukumnya kami sholat habis mencuci daging babi? Karena rupanya dia bekerja di rumah itu, dia mencuci daging babi, habis itu dia mau sholat. Apa hukumnya? Saya katakan tak ada kerja lain, tak ada. Inilah satu-satunya kerja. Ini kerja bukan untuk cari kaya, hanya untuk cari makan. Lalu saya katakan sebelum berangkat kerja, ambil air tanah, masukkan ke dalam botol, masukkan ke dalam tas, bawalah ke tempat kerjamu. Nanti setelah kau mencuci daging babi itu, lalu siramkanlah ke tangan air tanah itu 1 kali siram, lalu kemudian siram pakai air suci, air mutlak 6 kali, karena disyaratkan dalam Islam mencuci 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Setelah itu berwuduklah engkau, setelah berwuduk barulah sholat. Begitulah anak bangsa ini di negeri yang begitu hebat hasil alamnya, ternyata masih ada sekelompok saudara kita yang amat sangat sulit mencari makan. Bukan cari kaya, bukan cari uang untuk beli mobil, bukan cari uang untuk bangun rumah, hanya untuk menutupi kebutuhan pokok yang bernama makan. Jadi kalau kita bandingkan dengan itu, datanglah syukur kita kepada Allah. Kerja kita tidak terhalang, ibadah kita pun bisa tidak terhalang. Dengan itu datanglah rasa sayang kita kepada waktu yang sia-sia, tak berguna, tak bermanfaat. Sampai waktu, kata Nabi SAW, yang paling baik itu adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Kita yang menunggu salat itu. Nampak ada waktu jam menunjukkan pukul sekian, 15 menit sebelum azan kita sudah siap-siap. Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk ke dalam masjid, maka yang dilaksanakan pertama kali salat sunat tahiyatul masjid, lalu setelah itu salat qabliyah. Tentu saja bekerja di sini zuhur dengan asar, qabliyah zuhur. Tentang qabliyah zuhur kata Nabi, man shalla isnatai asyarata rakaah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, dunia lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan satu tempat dalam surga. Apa itu yang 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur dengan tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Saya ulang sekali lagi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2
2 rakaat sebelum subuh. Itu yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib yang muakkad, yang kuat. Adapun 6 rakaat lagi rawatib juga tapi tidak muakkad, tidak begitu kuat. Kita tetap laksanakan 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. 6 rakaat kita tetap laksanakan. Ini adalah ibadah-ibadah yang kalau tidak kita sempat-sempatkan. Beribadah ini kalau menunggu sempat tak akan sempat. Nantilah ini sedang sibuk betul, banyak laporan, banyak kerjaan, pemasangan instalasi, menghitung segala macam. Nantilah menunggu waktu luang. Ternyata tak akan pernah ada datang waktu luang. Nantilah setelah pensiun. Ternyata malaikat maut datang tak menunggu pensiun. Oleh sebab itu maka beribadah ini sempat-sempatkan. Beribadah ini luang-luangkan. Adapun prestasi zakat PLN yang luar biasa, saya sudah melihat dengan mata kepala saya beberapa kelas dibangun dan saya ikut meresmikannya di suku Akit namanya, dibangun oleh PLN kelas dari ibu kota provinsi pergi lagi ke pulau, dari pulau itu naik pompong lagi sampai ke pulau kecil lagi dibangunkan di situ. Saya tanya, ini dari mana? Ini bantuan dari zakat PLN. Bahwa ada sebagian orang yang meragukan zakat ini, maka sesungguhnya pada zaman dulu ada 3 zakat. Yang pertama zakat perdagangan karena orang Makkah itu berdagang. Yang kedua zakat pertanian karena orang Madinah itu bertani. Yang ketiga zakat peternakan karena orang Badui itu beternak. Inilah 3 zakat pokok waktu itu: berdagang, bertani, beternak. Tapi zaman sekarang ada orang yang tidak berdagang, tidak bertani, tidak beternak. Tidak berdagang, tidak bertani, tidak beternak, tapi penghasilannya lebih besar daripada pedagang, lebih besar daripada petani, lebih besar daripada peternak. Pengacara misalnya, dia duduk di sidang dalam satu perkara, dia dapat 100 juta, 1 miliar. Tukang gambar, arsitek yang menggambar kondominium, bangunan, 1 kali gambar dia bisa mendapat uang ratusan juta. Dokter spesialis misalnya, belum lagi dia berikan obat, belum lagi dia periksa, baru dipegang-pegangnya aja udah 7 juta, 5 juta. Jadi begitu banyak uang yang beredar. Maka wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, keluarkanlah zakat dari hasil usahamu. Dalil umumnya adalah diungkapkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih zakat, keluarkanlah hasil usahamu. Maka di situ ayatnya umum, segala hasil usaha. Apakah pada zaman dulu sudah ada zakat profesi ini? Ya, zakat profesi sudah diwajibkan oleh para salafus salih. Di antaranya adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu mengutip zakat dari pegawai-pegawai kerajaan. Bahkan tidak hanya dari zakatnya, termasuk juga dari hadiah-hadiah bonus dikeluarkan zakat. Oleh sebab itu zakat ini bukan orang-orang zaman sekarang saja. Ini bukan ijtihad kontemporer. Tapi zakat sudah ada, zakat pendapatan ini sudah ada pada zaman salaf. Muawiyah bin Abi Sufyan begitu juga sudah mengutip zakat dari pegawai-pegawai kerajaannya. Oleh sebab itu maka kalau pegawai hari ini dikutip zakatnya, zakat profesi 2,5%, maka sesungguhnya itu mengikut tradisi salaf. Karena Muawiyah itu salaf dan Umar bin Abdul Aziz itu juga salaf. Salaf artinya orang yang hidup 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummalladziina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Tsummalladziina yalunahum, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Maka di kalangan salaf pun zakat profesi ini sudah ada. Untuk lengkapnya bisa dilihat disertasi berjudul Fikih Zakat yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tebal hampir 2 kali Al-Quran tebalnya. Fikih zakat di antaranya adalah bercerita tentang zakat profesi ini. Adapun masalah haul yang mesti disimpan dalam setahun, ada 2 pendapat tentang ini. Pendapat pertama mengatakan tidak ada haul, karena hadis tentang haul itu ada periwayatnya yang dhaif kata Imam Ahmad. Maka kalau periwayatnya dhaif, hadis itu dhaif. Kalau hadis dhaif tak bisa jadi dalil hukum. Yang kedua, saya tetap berpegang ada haul. Tapi andai berpegang ada haul mesti disimpan setahun, maka tetap boleh ta'jiluz zakati qabla awaniha. Boleh menyegerakan zakat sebelum waktunya datang. Jadi kalau kita wajib zakatnya itu setelah pegang setahun, maka sebelum sampai setahun boleh kita keluarkan zakatnya duluan. Nanti setelah setahun kita tidak perlu lagi keluarkan zakatnya untuk tahun itu, karena sudah kita keluarkan duluan. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu pegawai karyawan PLN yang mengeluarkan zakatnya sudah dikeluarkannya dalam setahun ini, maka untuk yang tahun itu dia tidak wajib lagi keluarkan zakat setahun karena sudah dikeluarkan duluan. Akan tetapi kalau dia disimpan di bank
lalu kemudian disimpannya itu selama setahun, misalnya untuk saat ini sesuai nisabnya, kalau di bawah 20 keping uang dinar tidak ada zakatnya. Jadi Islam itu agama yang cukup adil, ada ambang batas, bukan setiap dapat uang lalu ada zakatnya. Maka ditetapkanlah berapa baru wajib zakat, 20 keping uang dinar. Zaman Nabi tidak dipakai uang kertas, uang perak namanya dirham, uang emas namanya dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Dari mana datang 4,25 gram ini? Zaman Nabi kan tak ada gram. Maka sesungguhnya dinar itu disimpan di museum-museum. Hebatnya agama Islam, mud untuk mengukur takaran zakat fitrah masih ada sampai sekarang. Di Museum Kairo, di Museum Makkah ada. Uang dinar yang satu logam emas itu 4,25 gram sampai hari ini masih disimpan oleh para ulama dan beratnya itu 4,25 gram. Kalau punya 20 keping uang dinar baru wajib keluar 2,5%. Jadi itulah angka yang ditetapkan oleh ulama fikih ahli zakat. Satu keping 4,25 gram kali 20 keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram angka mati, tidak bisa ditawar-tawar. Siapa saja yang memiliki penghasilan setahun 85 gram emas, maka dia, kenapa pakai emas? Karena tidak ada mata uang yang paling stabil di dunia ini kecuali emas. Dolar, kita tahu bagaimana dolar naik turun. Begitu juga dengan mata uang yang lain. Oleh sebab itu mata uang paling stabil emas, maka patokan yang dipakai 85 gram emas. Jadi harga emas boleh naik turun, tapi 85 gram ini harga mati. Jadi kalau hari ini 1 gram emas 1 juta, 85 gram emas berarti 85 juta. Siapa saja yang menyimpan uang 85 juta dalam 1 tahun, maka dia dikenakan zakat 2,5%. Cara menghitung 2,5%, kalau 1 jutanya itu 25.000, maka 10 juta 250.000, maka kalau ada 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau ada 1 miliar berarti 25 juta. Mudah-mudahan semua pegawai PLN punya tabungan 1 miliar. Baru keluar suaranya. Oleh sebab itu, maka zakat yang sudah dikeluarkan dari mulai bulan, kita hitung Zulqa'dah. Ini adalah hari terakhir Kamis bulan Safar. Setelah ini kita pun akan masuk insyaallah hari Ahad, itu hari pertama bulan Maulid. Bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Jadi kalau mengingat-ingatnya itu memang mesti kita ingat bulan Hijriah, momen Maulid. Oke. Jadi kalau pada bulan Maulid dia membayar zakat, maka setahun ke depan Maulid 1443 tidak perlu lagi dizakatinya yang penghasilan selama setahun ini karena sudah dikeluarkan duluan. Tapi ketika dia simpan uang itu di bank sampai nisabnya 85 gram, hitung kapan sampainya. Sampai nisabnya 85 gram pada bulan Muharram. Maka dia buatlah catatan 85 gram pada bulan Muharram. Bertahan sampai tahun depan, maka dikeluarkanlah zakatnya 2,5% menurut hitungan mudah simpel yang saya kasih tahu tadi. Tapi ingin juga saya sampaikan, saya ajarkan berdasarkan pertanyaan jamaah juga. Ustadz, bagaimana caranya biar supaya kita seumur hidup tak berzakat? Ada juga caranya. Tadi kan ambang batasnya 85 gram, ya. Maka jangan sampai 85 gram, jangan sampai 85 gram, jangan sampai 85 juta. Jadi diintip-intiplah tabungan itu. Begitu sampai tabungan itu 80 juta, beli tanah. Sampai 80 juta, 81, 82, 83, udah ada sedikit lagi 84, buat kos-kosan. Itu insya Allah seumur hidup tidak akan berzakat. Sampai pensiun tak akan berzakat. Tapi ingat, cara Allah untuk mengeluarkan duit itu ada saja. Bisa lewat jantung koroner, diabetes meletus, asam urat. Saya sekedar ngasih tahu. Kalau tak percaya, ya tes sajalah, coba-coba. Allah Subhanahu wa taala, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat kepada engkau daripada urat lehermu sendiri. Allah itu tahu. Bagaimana tahunya Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak pernah tidur. Oleh sebab itu maka zakat ini kesadaran kita sendiri. Tidak akan mungkin badan amil zakat PLN mengutip satu-satu datang ke rumah memaksa, tidak. Karena sifatnya sukarela, kita hitung sendiri, kita bayarkan sendiri.
tapi ada juga orang yang dia pakai kecerdasan akalnya untuk mengakal-akali zakat. Kata dia, ini saya tidak bisa bayar Pak Ustadz, karena dia berpendapat bayar zakat ini neto, bersih. Jadi dia mau dipotong 2,5% setelah keluar semua, potongan air, potongan listrik, walaupun orang PLN tetap juga bayar listrik, potongan belanja, potongan ini tidak, maka sesungguhnya dikeluarkan dalam bentuk bruto, kosong, kotor. Setelah dikeluarkan, kalaulah zakat itu, saya menjadi tim sosialisasi zakat itu bertahun-tahun, dari tahun 2009 pulang dari Maroko, 2007, 2009 saya menjadi tim sosialisasi zakat, masuk kantor, keluar kantor, BUMN, perusahaan, bank, sosialisasi zakat. Berjam-jam kita sampaikan materi. Ketika ada pertanyaan, mohon maaf Pak Ustadz, kami ini fakir miskin semua, tak ada yang bisa dizakati, hutang kami banyak. Jadi dia berpedoman bahwa orang yang banyak utang katanya tidak keluar zakat. Siapa yang banyak utang maka tidak berzakat. Keliru. Yang dimaksud dengan utang itu adalah jurus 3+2. Yang dimaksud 3+2, siapa saja yang berdagang, jualan, bisnis. Mungkin Bapak sehari-hari pegawai PLN, tapi dia ada bisnis di luar, banyak bisnis, nalar bisnisnya hidup. Begitu dia dengar ada bisnis ini, dia jual, ini jual. Apa bisnismu sekarang? Janda bolong. Jual, semua jual. Itulah yang berlaku, itu utang tidak bayar zakat. Utang membuat orang tidak bayar zakat itu bukan pada zakat pendapatan, tapi pada zakat perniagaan, perdagangan. Jurusnya 3+2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi, 3+2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Jadi kalau ada orang jualan rumah makan, dihitunglah semua, ikan, beras, semua sewa, ruko, segala macam, modal yang diputar selama setahun, ditambah piutang, ditambah untung. Setelah dihitung 3 ini, baru dikurang utang, dikurang rugi. Setelah dikurang utang, kurang rugi, ternyata di bawah 85 gram, itu tidak wajib bayar zakat. Tapi hutang yang dimaksud adalah hutang yang terkait dengan bisnis rumah makannya tadi, bukan hutang rumah, hutang mobil, hutang motor, bukan. Karena kalau dihitung semua hutang, tidak ada orang di Indonesia ini yang bebas hutang. Karena memang hutang ini udah jadi tren sekarang. Semua orang berhutang, semua dihutang. Rice cooker pun hutang, kompor pun hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu bininya aja. Itulah yang lunas, karena diwajibkan Pak Kua. Lain daripada itu hutang. Oleh sebab itu yang dihitung hutang itu adalah hutang yang terkait dengan bisnis perniagaannya itu saja. Adapun tentang masalah zakat pendapatan, maka hutang piutang tidak berpengaruh. Maka keluarkanlah. Ini kan peresmian masjid Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz cerita zakat? Karena setiap cerita sholat pasti Allah bercerita zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menunaikan salat dan mengeluarkan zakat dari harta yang sudah kami berikan kepada Allah, kepada manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berzakat, salatnya tak diterima Allah. Karena salat itu isinya doa. Rabbi firli warhamni wajibni wa'fani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Doa di salat itu tidak diterima Allah gara-gara tidak membayar zakat. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seseorang, as'as, rambutnya kusut, albar, rambutnya berdebu, yang muddu yadayhi ila sama, tangannya ditengadahkannya, diangkatnya ke langit. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram.
wa ghudhiya bil haram, disuapkannya makanan haram dan dia menerima makanan haram. Makanan haram. Ini makanan ini halal semua. Kenapa disebut haram? Makanannya halal tapi dibeli dari uang haram. Oleh sebab itu di PLN saya tidak ragu sedikit pun untuk memakan makanannya karena saya tahu mereka semuanya berzakat. Kalau di kantor-kantor lain agak ragu juga sedikit. Tapi di kantor PLN kita tahu sudah lama berkenalan, sudah melihat hasilnya lah nyata bahwa zakat itu dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke sekolah. Oleh sebab itu yang selama ini pegawai PLN tidak hanya di Palembang, saya bicara ini dalam nasional karena ini acaranya di streamingkan ke seluruh pegawai PLN dimanapun berada, bil khusus Palembang, bil khusus Sumatera Selatan, secara umum Sumatera dan Kalimantan, secara umum seluruh Indonesia. Maka yang masih ragu-ragu lagi tentang zakatnya, bayarlah zakat. Sehingga nanti di akhirat kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai pegawai PLN, kenapa kau tak bayar zakat?" Karena Ustaz Abdul Somad waktu meresmikan masjid, dia cerita masjid aja, tak ada cerita zakat. Sudah kuceritakan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Kalau tak juga mereka mau dan masih mencari-cari alasan, karena sesungguhnya kita mengaji ini adalah sebagai panduan untuk beramal. Kita mengaji ini adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Sekarang banyak orang memilih-milih mazhab hanya untuk membenarkan apa yang ada dalam dirinya. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau akikah anak seekor kambing anak laki-laki? Kalau menurut mazhab Syafi'i, anak laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, anak laki-laki 1 ekor kambing. Ah, kalau gitu saya Hanafi aja lah Pak Ustaz. Kamu nih mau mengaji atau mau mencari mudah-mudahnya saja? Oleh sebab itu maka kita mengaji ini adalah kalau diimbang-imbangkanlah antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak dapat kita hitung, tak dapat kita bayar. Berapa tetesan darah yang dicuci oleh buah pinggang, berapa denyut jantung. Kita baru tahu nikmat itu kalau dia sudah hilang dari diri kita. Oleh sebab itu pergilah ke rumah sakit, tengoklah orang yang operasi cangkok jantung, tanyakanlah orang bagaimana katup jantung, lihatlah orang bagaimana mencuci darah, keluar dari badan, masuk ke dalam selang, masuk ke dalam mesin, 5 jam, 9 jam berada di rumah sakit, sakitnya tak terkatakan lagi, duitnya, waktunya. Oleh sebab itu ketika kita diberikan Allah kesehatan ini, nikmat Allah dia titipkan kepada kita. Oleh sebab itu maka bayarlah zakat, ini yang paling tinggi. Apakah setelah zakat itu kita tidak memberikan yang lain? Kita berikan yang lain. Alhamdulillah tadi penyerahan yang luar biasa kepada anak yatim, kepada guru mengaji. Ini yang disebut dengan sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membagi, ada kotak-kotaknya. Ada kotak yang wajib namanya zakat, tapi ada kotak yang sunat namanya infak dan sedekah. Tapi Allah Maha Adil, yang bisa kasih duit namanya infak, yang tak bisa kasih duit namanya sedekah. Sedekah itu lebih ringan, lebih di bawah lagi daripada infak. Kasih duit, kasih semen namanya infak. Tapi kalau kasih bukan materi namanya sedekah. Makanya senyum itu disebut dalam hadis sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Tapi zaman sekarang sedekah senyum pun payah karena pakai masker. Tak tahu dia entah senyum tak apa, tiba-tiba keluar aja suara. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala Maha Adil, likulli sulama minkum sedekah. Di setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekah. Jadi tukang-tukang kita yang membangun masjid ini, nampaknya duit dia tidak keluar, tapi tetes 10 keringat dia, walaupun dia dapat upah, dapat gaji dari PLN, maka sesungguhnya kalau dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia beramal, itulah pentingnya niat. Jadi apa yang membedakan orang beramal dengan tak beramal? Adanya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan dinilai sesuai dengan niatnya. Dia tukang berangkat dari rumah, pergi kemari untuk kerja, memasang lantai, memasang kubah, memasang lampu, maka sesungguhnya kalau niatnya hanya untuk kerja cari duit, duit itu yang dia dapat. Tapi kalau dia niatkan untuk bersedekah, sedekah bukan dengan materi tapi dengan keringatnya, dengan tetes peluhnya, dengan kerjanya, dengan tenaganya, maka dia dapat dua-duanya, mengalir juga pahalanya untuk dia. Oleh sebab itu maka amal yang besar ini, maka setiap GM, setiap pimpinan, setiap pegawai, setiap karyawan, setiap direktur mesti berpikir dalam kepalanya, kalau saya tugas di sini 3 tahun, 5 tahun, apakah saya buat masjid baru? Apakah saya membuat panti baru?
Apakah saya membantu anak yatim fakir miskin, atau merenovasi masjid yang lama menjadi baru, atau menaikkan masjid yang di bawah yang sebelumnya kalau hujan sedikit saja banjir naik ke atas? Alhamdulillah, masjid ini naik ke atas, yang di bawah kendaraan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka nikmat besar ini mesti di-share, mesti disampaikan ke orang lain. Kalau tidak, maka dalam Islam kita hanya sekedar untuk diri kita saja. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah berjalan di atas muka bumi, pernah bernapas, pernah dikasih Allah SWT nikmat kerja halal, pernah diberikan Allah SWT sebagian harta, pernah dijadikan Allah Ta'ala punya jabatan, tapi tak pernah dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia, makhluk yang paling rugi. Allah Ta'ala mengatakan mereka yang tak menggunakan telinga, tak memakai mata, tak memakai hati, tak memakai pikiran ini, ulaika kal an'am, mereka ini macam binatang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pekerjaan ini kalau kita peturutkan tak ada selesainya. Pagi selesai datang petang, petang tak selesai datang malam, malam tak selesai datang besok pagi, habis itu segera mati, lupa. Hidup ini macam mimpi saja. Hidup ini macam mimpi. Yang baru sadar nanti bahwa dia sudah terjaga ketika sudah mati. Ketika manusia ini mati, keluar roh dari jasad, barulah dia sadar rupanya dia selama ini hanya mimpi panjang. Apa mimpinya? Mimpi jadi pegawai PLN. Berapa banyak orang yang termimpi-mimpi sangat ingin jadi pegawai PLN. Di antaranya protokol kita tadi, sangat ingin jadi pegawai PLN. Berapa orang yang ikut tes tak lulus jadi pegawai PLN. Tapi orang tidak bersyukur kalau dia tidak mengetahui niat baik orang. Dia tak bersyukur kalau dia tidak pernah gagal. Oleh sebab itu kenikmatan besar ini mesti disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Kata Nabi SAW, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak berterima kasih kepada manusia. Bagaimana mensyukuri nikmat ini? Mensyukuri dengan lidah, banyak-banyak berzikir, bertasbih, bersolawat. Bagaimana mensyukuri dengan tangan? Gunakan tangan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mensyukuri dengan hati, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Mensyukuri dengan harta, banyak-banyak berinfak, berwakaf, berzakat dan bersedekah. Pada akhirnya, la in syakartum, kalau kau syukuri nikmatmu ini, la azidannakum, pasti ku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kau kufur, tak kau syukuri, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas diresmikannya pemakaian Masjid Nurul Ikhwan PLN Kota Palembang, PLN Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lain, masjid-masjid lain, sehingga bagi yang ragu membuat bagaimana masjid yang efektif, bisa masjid di atas, parkir di bawah, datanglah ke Palembang, studi banding sekaligus makan PMP kapal selam. Dapat dunia, dapat akhirat. Nanti setelah melihat bagaimana cara membangun masjid 10 bulan, bagaimana masjid bisa efektif, bagus, bagaimana masjid tidak hanya dinikmati oleh orang PLN tapi sekitarnya mendapat rahmat, maka dia menjadi amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik diikuti oleh daerah lain, terinspirasi daerah lain dengan masjid ini, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang lain yang melakukannya. Datang orang Papua kemari, datang orang Sulawesi kemari, datang orang Aceh kemari, dia buat sama macam ini di tempat dia. Kalau begitu ruang ini sempit, tak ada tempat parkir, kami buat parkir di bawah, masjid di atas. Atau dia berpikir lain, nah biar jangan sama, kita buatlah parkir di atas, masjid di bawah. Falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, maka pahala mereka tetap mengalir juga. Ini yang disebut dengan multi level marketing, tapi bukan 5%, 10%, tapi mendapatkan lipatan ganda yang tak terhingga. Inilah yang akan mengalir sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Di antara yang tetap mengalir adalah shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, mudah-mudahan rezeki kita barokah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya ucapkan tahniah, selamat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.